Hai, selamat datang di channel Sahabat Guru Milenial, tempatnya berbagi ilmu. Kali ini saya akan sharing tentang aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini, adapun aksi nyata yang akan saya sampaikan adalah mengapa kurikulum itu harus berubah. Wow, bersama dengan saya, Osman Freddy Oktavrizal. Saya berasal dari SD Sekanan. Inilah dia aksi nyata yang saya lakukan. Nah, rekan-rekan semuanya, beberapa aksi nyata yang lain juga yang saya sudah lakukan terkait dengan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum itu harus berubah. Di antaranya selain dari penyebaran di media YouTube seperti ini, ada juga di Facebook serta WhatsApp. Baik teman-teman, sekarang saatnya nih saya akan jelaskan dimulai dari apa itu kurikulum. Nah, menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 sudah disebutkan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, serta materi pelajaran ataupun cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, kalau kita mau dalami lebih lagi, pertanyaannya gimana sih sebenarnya bentuk kurikulum yang baik itu? Nah, sini yuk kita akan pelajari kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan memiliki sifat dinamis. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, apa sebenarnya yang menjadi fungsi kurikulum sehingga dia benar-benar dibutuhkan? Nah, kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu apalagi? Kurikulum juga merupakan pedoman bagi guru maupun siswa agar terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Wah, selantas kalau ditanya apa yang menjadi alasan mengapa kurikulum itu perlu berubah? Nah, jadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kurikulum itu harus atau perlu untuk berubah karena yang pertama nih, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Selanjutnya, gimana nih bentuk-bentuk perubahan kurikulum yang sudah pernah terjadi di Indonesia? Bolehkah dijelaskan? Tentu saja boleh. Saya simpulkan 16 tahun terakhir. Yang pertama itu di 2004 ada kurikulum KBK. 2006 ada kurikulum KTSP. 2013 ada kurikulum 2013. 2017 ada kurikulum revisi. Dan 2020 sampai dengan sekarang kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi kerangka dasar kurikulum merdeka itu ya yang saat ini kita sedang pakai gitu. Yang pertama, dia memiliki tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, memiliki profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, dia punya struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajarannya dan asesmen jelas. Serta yang kelima, capaian pembelajaran juga ada. Wah, itu kira-kira yang menjadi kerangka dasarnya nih. Nah, selanjutnya gimana sih adaptasi kurikulum itu sendiri? Nah, kan saya jelaskan bahwa kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tentu dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan itu paham betul gimana sebenarnya kondisi ekosistem pada siswa-siswanya serta zaman bagaimana murid itu dididik agar kurikulum itu dapat digunakan secara relevan sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Jadi poinnya di situ mewujudkan pembelajaran yang bermakna.
Kemudian ada lagi nih, ya, penjelasan tentang kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, maupun kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Kita namakan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, sekarang tuh apa yang menjadi komponen KOSP itu sendiri? Supaya nantinya itu juga sesuai dong, relevan banget yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan kan. Yang pertama dia karakteristiknya satuan pendidikan, memiliki karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua dia punya visi, misi, serta tujuan. Yang ketiga perencanaan pembelajarannya itu harus punya nih ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan progres prioritas satuan pendidikan. Serta yang keempat, pengorganisasian pembelajaran itu harus mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil Pancasila. Dan yang terakhir, ada sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, apa aja sih yang menjadi prinsip pengembangan KOSP itu? Yang pertama, dia berpusat pada siswa. Yang kedua, dia memiliki kontekstual. Yang ketiga, dia esensial. Yang keempat, dia akuntabel. Yang kelima, dia memiliki kemampuan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, dokumen KOSP itu harus gimana nih? Nah, harus dokumen yang dinamis mengikuti perubahan serta kebutuhan satuan pendidikan. Nah, itu saja Bapak Ibu tentang rekan-rekan semua penyebaran mengapa kurikulum harus berubah. Nah, juga teman-teman boleh mengisi umpan balik pada link bit.ly garis miring topik 1 underscore aksi nyata. Thank you banget, semoga bermanfaat. Bye.